Budi membeli baju seharga 200.000. Kemudian baju itu dijual lagi seharga 250. Berapa persen keuntungan dari Budi? Nah, untuk menjawab ini ya teman-teman, pertama harga jual dikurangi harga beli. Jadi 250.000 dikurangin sama 200.000 sama dengan 50.000. Ini keuntungan Budi itu 50.000, tapi ditanyanya dalam bentuk persen ya teman-teman. Untuk menjadikan ini persen, yaitu 50.000 dibagi dengan harga belinya, harga awalnya yang 200.000 dikali 100 sama dengan ini hasilnya 25 atau 25%. Jadi keuntungan Budi itu adalah 25% dari dia menjual baju. Nah, ini juga berlaku buat kalian kalau mau menghitung persentase. Misalnya persentase keuntungan ya teman-teman. Misalnya kalian beli saham gitu kan, harganya 5.000, kalian jual harganya 6.000, berapa persen sih kalian dapat keuntungan atau capital gain? Itu juga sama ya, tinggal ya tadi aja gitu kan, 6.000 dikurangi 5.000 sama dengan berapa. Nah, untuk persentasenya hasilnya dibagi dengan harga awal dia investasi yang 5.000 gitu, ketahuan tuh dia dapatnya berapa. Lanjut. Perbandingan uang Putri dan Ayu adalah 5:7. Jika jumlah total uang mereka adalah 135.000, berapa uang Putri dan Ayu masing-masing? Nah, jadi kalau yang ini kita cobain aja gitu kan, uang Putri dulu. Anggaplah ini uang Putri, ini uang Ayu. Karena kan ini pertamanya Putri, ini Ayu, ini Putri, ini Ayu. Jadi anggap ini Putri. Putri itu 5 dibandingkan dengan 5 ditambah 7 sama dengan 12. Baru dikali dengan total uang mereka, yaitu 135.000. Sama dengan, ini kita hitungnya teman-teman, hasilnya itu adalah 56.250. Nah, untuk uang Ayu itu lebih mudah ya teman-teman, karena total uang mereka berdua itu adalah 135.000 dikurangin uang Putri kan, karena uang Putri itu udah ketahuan, sama dengan 78.750. Nah, jadi kalau digabung ini 58.250 ditambah 78.750 itu adalah 135.000 gitu. Kalau berapa uang Putri, berapa uang Ayu masing-masing, ya uang Putri adalah 56.250.000. Kalau misalnya uang Ayu adalah 78.750, karena perbandingannya adalah 5:7. Angga mempunyai uang 5 juta dan ia berniat membeli sepatu seharga 2.500.000 sebelum diskon. Harga diskon sepatu tersebut adalah 10%. Selain itu, Angga juga membelanjakan uangnya untuk keperluan lain sebesar 1.500.000. Berapa sisa uang Angga saat itu? Nah, uang Angga itu 5 juta. Terus dia kan mau beli sepatu. Sepatunya itu diskon kan 10% dari 2.500.000. Jadi sebelum dikurangin sama uang Angga yang 5 juta, kita harus tahu dulu dia beli sepatunya berapa sih gitu. Jadi potongan harga 10%
dikali 2.500.000. Ini itu sama dengan 10 per 100 dikali 2.500.000. Coret-coret, nambah 01 per 50. Nah, diskonnya itu 250.000. Jadi harga sepatu sama dengan 2.500.000 dikurangin 250.000 diskonnya. Jadi dia mengeluarkan uang untuk membeli sepatu adalah 2.250.000. Nah, kita coba ya. Uang Angga. Pertama, uangnya adalah 5 juta. Dikurangin dia beli sepatu 2.250.000. Kurangin. Hasilnya itu adalah 2.750. Beli sepatu. Nah, ternyata selain itu Angga membelanjakan uangnya untuk keperluan lain, yaitu 1.500.000. 1.500.000. Yang ditanya setelah itu baru berapa sisa uang Angga. Nah, setelah dikurangkan ya, dari 2.750.000 dikurangkan 1.500.000, itu tuh hasilnya adalah 1.250.000. Nah, sisa uangnya. Dina menabung di bank 2 juta. Bunganya 1 tahun itu 4%. Maka jumlah tabungan Dina setelah 1 tahun itu berapa? Nah, kan tabungan awalnya itu kan 2 juta ya teman-teman. Bunganya itu berarti 4%. Artinya 4/100 dikali 2 juta. Atau tabungan awalnya. Ini kalau dijumlahin adalah 80.000. Maka setelah 1 tahun, oke, jangan dulu. Atau yang kalau kalian di kalkulator itu kayak gini ya. Kali 4%, itu juga sama hasilnya. Setelah 1 tahun sama dengan 2 juta ditambah bunga 1 tahunnya yang 80.000 sama dengan 2.080.000. Nah, jawaban di pilihan gandanya nanti ya. Sarah membuka tabungan untuk pertama kalinya dengan uang sebesar 1.500.000. Setelah 5 bulan sejak dibukanya tabungan, uang Sarah di tabungan itu menjadi 1.730.000. Maka besar bunga tunggal yang dimiliki bank tersebut itu per tahun itu berapa persen sih? Nah, kan di sini awal uangnya itu adalah 1.500.000 awal uangnya, menjadi 1.730.000. Tinggal kurangin aja 1.730.000 dikurangi 1.500.000. 1.730 dikurang 1.500.000. Itu hasilnya adalah 230.000. Nah, ini kan selama 5 bulan.
Jadi dia tuh bertambahnya 230.000. Kalau 1 bulan berapa? Tinggal 230.000 dibagi 5. Ketemulah hasilnya. 46.000 1 bulannya. Jadi kalau misalnya dikali 12 atau per tahun, tinggal 46.000. Salah kebanyakan. 46.000 ya teman-teman. 46.000 dikali 12 sama dengan dikali 12. Ini sama dengan hasilnya itu 552.000. Nah, 552.000 1 tahun. Kalau dalam bentuk persen gimana sih cara ngerubahnya? Yaitu di sini ya teman-teman, 552.000 dibagi dengan pertama kali dia menabung atau 1.500.000 dikali 100. Nanti hasilnya itu ketemu 36,8%. Nah, keuntungan per tahunnya itu 36,8%. Kalau misalnya yang tadi kan diketahui setelah 5 bulan dari 1.500.000 menjadi 1.730.000. Kita kan nggak tahu nih. Jadi pertama itu harus menghitung dulu keuntungannya berapa setelah 5 bulan. Habis itu karena biar enak disetahunkan, kita bagi 1 bulan dulu. 1 bulannya berapa nih? Jadi 230.000 itu dibagi 5 sama dengan 46.000. Kalau buat tahu 1 tahunnya untungnya berapa dikali 12 sama dengan 552.000. Nah, setelah ketemu baru kita bisa presentasikan dengan keuntungan per tahun yang di sini dibagi dengan pertama kali dia menabung dikali 100. Ketahuan deh persentasenya gitu teman-teman. Dengan soal yang sama ya teman-teman, Anto menabung di sebuah bank sebanyak 3.500.000. Setelah 4 tahun menabung dan mendapatkan bunga, jumlah uang tabungannya itu menjadi 4.060.000. Bunga bank Anto menabung dalam 1 tahun adalah berapa? Tadi ya, jadi kita harus tahu dulu. Jadi 4.060.000 dikurangi 3.500.000. Ini itu kalau dikurangin itu 560.000. 560.000. Tapi ini dia dapat dalam 4 tahun. Kalau dalam 1 tahunnya berapa? Tinggal dibagi 4 gitu kan. Dibagi 4 sama dengan hasilnya itu 140.000. Ini dalam 1 tahun. Kalau udah ketahuan dalam 1 tahunnya, kita bisa persentasikan. Misalnya jawabannya itu dalam persen ya, nggak ada misalnya dalam 1 tahun dia untungnya 140.000. Jadi untuk mempersentasekan adalah keuntungan dia 1 tahun dibagi dengan pertama kali dia menabung 3.500.000 dikali 100 sama dengan hasilnya itu adalah 4% ya teman-teman. Santi menabung di bank sebesar 1.750.000. Diketahui bahwa besar bunga adalah 18% setahun. Berapa banyak tabungan Santi setelah 1 tahun? Nah, ini kalau kalian hitungnya di kalkulator itu gampang banget ya teman-teman. Tinggal gini aja, 1.750.000 atau yang dia tabungan dia gitu kan, dikali 100 ditambah keuntungan 1 tahunnya kan 18%, ditambah 18, jadi 118%. Karena di kalkulator kan ada perhitungan kayak gini ya teman-teman. Nah, ini tuh hasilnya adalah 2065. Tapi kalau misalnya hitung manual, tinggal gini aja,
100 ditambah 18 adalah 118. Jadi intinya kan 118% ya teman-teman. 118 per 100 dikali 1750. Ini juga sama ya hasilnya. Gitu. Kalau ini enaknya kan dicoret gitu kan, tinggal dikali. Kalau ini hitung cepat di kalkulator.